Assalamualaikum, hai, how are you? Gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat-sehat aja, apalagi kita lagi di masa karantina ini. Nah, pasti kalian bosan dan pengen keluar, tapi kalian harus stay at home, jangan kemana-mana, biar masa karantina ini bisa berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 ini bukan satu-satunya penyakit atau virus yang pernah menyebar di seluruh dunia. Maka dari itu, di sini aku mau ngebahas tentang penyakit atau virus-virus mematikan yang pernah menyebar di seluruh dunia. Let's get to the list. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza A subtipe H3N2 yang berasal dari H2N2 melalui pergeseran antigenetik. Sebuah proses genetik yang melibatkan berbagai subtipe virus yang mengalami reabsorpsi untuk membentuk virus baru. Wabah influenza global yang berasal dari Cina ini muncul pada bulan Juli 1968. Berlangsung hingga tahun 1968 hingga 1970. Dalam waktu 2 minggu setelah kemunculannya pada bulan Juli di Hong Kong, sekitar 500.000 kasus penyakit telah dilaporkan. Dan virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan, virus ini telah mencapai Panama Canal Zone dan United States, di mana telah dibawa ke luar negeri oleh tentara California yang baru balik dari Vietnam. Pada akhir Desember, virus telah menyebar ke seluruh. Pada akhir Desember, virus telah menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan telah mencapai Inggris dan negara-negara Eropa Barat, Australia, Jepang, dan beberapa negara di Afrika, Eropa Barat, Timur, dan Amerika Tengah dan Selatan juga terpengaruh. Pandemi terjadi dalam 2 gelombang. Tetapi pada gelombang kedua penyakit ini memakan lebih banyak korban daripada gelombang yang pertama. Pandemi flu 1968 ini juga mempunyai berbagai tingkat keparahan pada populasi yang berbeda. Misalnya, sementara penyakit menyebar dan hanya mempengaruhi sejumlah kecil orang Jepang, penyakit itu tersebar luas dan mematikan di Amerika Serikat. Infeksi menyebabkan gejala pernapasan bagian atas khas influenza dan menghasilkan gejala menggigil, demam, dan nyeri otot. Gejala-gejala ini biasanya bertahan selama 4-6 hari. Tingkat kematian tertinggi dikaitkan dengan kelompok yang paling rentan, yaitu bayi dan lansia. Meskipun vaksin dikembangkan melawan virus, vaksin ini baru muncul saat virus telah memuncak di berbagai negara. Flu babi. Flu babi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza H1N1. Flu babi dinamakan demikian karena pada awalnya ini cuma virus yang terjadi pada babi, tapi kemudian menginfeksi manusia. Penularan selanjutnya terjadi antara manusia dan menyebabkan pandemi di tahun 2009. Flu babi ini dapat menular dengan cepat. Flu babi ini dapat menyebar hanya karena orang sehat yang menghirup percikan cairan saluran pernapasan atau droplet penderita saat bersin atau batuk. Jadi kalian ini punya teman kalian itu rupanya terinfeksi flu babi, tapi dia nggak tahu, kalian juga nggak tahu. Terus dia bersin tapi nggak tutup mulut, orang nggak ada dosa gitu, dia bersin aja. Terus kalian juga nggak tahu, terus kalian juga biasa aja, kalian hirup udaranya, kalian bisa terjangkit virus itu. Jadi cuma karena satu orang ini, satu sekolah tuh bisa terkena virus itu. Flu babi ini juga lebih mudah menular pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan sistem imun yang lemah seperti orang-orang yang di rumah sakit sekarang gitu. Salah satu pencegah flu babi yang efektif adalah dengan melakukan vaksinasi secara rutin. Sama seperti virus influenza lainnya, virus tersebut akan menyerang sel-sel pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Perlu dicatat, virus ini tidak bisa menyebar melalui konsumsi daging babi. Penularan juga bisa terjadi jika droplet yang mengandung virus menempel mata, hidung, serta mulut seseorang yang sehat. Setelah WHO mengatakan pandemi infeksi H1N1 berakhir, virus H1N1 dianggap seperti flu musiman juga seperti flu Hong Kong tadi, dan dianggap hampir mirip dengan flu biasa. Beberapa orang flu babi biasanya akan menimbulkan gejala ringan hingga sedang. Namun ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dan pemberatan gejala dan keluhan akibat flu babi, yaitu orang yang berusia di bawah 5 tahun atau di atas 65 tahun, wanita yang sedang hamil, menderita penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau diabetes, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya karena menderita HIV atau AIDS,
menjalani pengobatan menggunakan aspirin jangka panjang. Gejala yang bisa muncul pada flu babi adalah demam, kelelahan, pegal-pegal, sakit mata, pilek dan hidung tersumbat, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, ruam pada kulit, diare, mual dan muntah, batuk dan sesak napas. Black Death. Black Death ini menjadi penyakit ancaman di Eropa. Orang-orang menyebutnya dengan The Black Death. Nama yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin atra mortem ini muncul dari gejala yang dialami penderita. Kulit mereka menghitam, biasanya di bagian jari tangan, jari kaki, dan ujung hidung. Kehitaman itu muncul akibat adanya jaringan yang mati. Ketika mewabah pada abad ke-14, Black Death membunuh 50 juta orang, dengan kata lain mengurangi 60% populasi Eropa. Pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang terdapat dalam kutu tikus, khususnya tikus hitam yang suka tinggal di dekat manusia. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pes di Eropa terbawa masuk lewat perdagangan di Jalur Sutra. Pendapat ini dibantah sejarawan Norwegia oleh Jørgen Benedicto dalam bukunya The Black Death 1306-1353. Menurutnya pes tidak masuk lewat Tiongkok, namun muncul dari dekat Laut Kaspia, selatan Rusia pada musim semi 1346. Pes di Eropa hanya muncul ketika suhu menghangat dan menghilang ketika musim salju. Flu Asia atau Asian Flu. Flu Asia yang juga dikenal sebagai pandemi flu 1957-1958 adalah peristiwa pandemi virus influenza A subtipe H2N2 yang bermula dari Singapura dan membunuh paling tidak 1 juta orang di seluruh dunia. Virus influenza A subtipe H2N2 adalah rekombinasi virus flu burung dan flu manusia. Karena virus ini sepenuhnya baru, tidak ada kekebalan yang dimiliki oleh populasi. Kasus flu bermula di Singapura pada bulan Februari 1957, Hong Kong pada April 1957, dan di kota-kota pesisir di Amerika Serikat pada musim panas 1957. Virus influenza H2N2 terus bersirkulasi hingga tahun 1968. Ketika ia berubah melalui perpindahan antigenik menjadi virus influenza A subtipe H3N2, menyebabkan pandemi influenza 1968. COVID-19 atau Corona. Baru-baru ini virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19, memicu wabah di Cina pada Desember tahun 2019. Dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona itu memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota atau matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus-tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Terkadang hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS 2002-2003 dan wabah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Nah, segitu aja videonya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Maaf jika ada salah kata atau masih terbelit-belit omongnya. Saya Era Nazia Nuralifa dari kelas 8 Palestina di bawah bimbingan Pak Diki Suprapto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.